tujuan dari zakat fitrah itu tuhratul lis-shaim minal lagwi warrafas, untuk menyucikan hal-hal yang tidak beres dari perkataannya atau perbuatannya selama bulan Ramadan. Itu disucikan, dihapuskan dengan zakat fitrah yang dia bayar. Yang kedua, fungsi dari zakat fitrah itu adalah untuk ighna'ul masakin, untuk mencukupi orang-orang miskin di malam dan di hari raya Idul Fitri. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, unuhum antawaifi hadal yaum. Cukupkan mereka makanan mereka, kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu berkeliling untuk meminta-minta apa yang mereka butuhkan. Artinya kalau mereka sudah tidak meminta-minta apa yang mereka butuhkan, berarti kan kebutuhan mereka sudah tercukupi, sehingga kemudian mereka bisa merayakan hari raya dengan senang hati bersama orang-orang Islam yang lain. Itu latar belakang dan hikmatut tasyri' mengapa zakat fitrah itu diwajibkan. Terus kemudian apa syarat dari kewajiban zakat fitrah itu? Itu al-yasar, bagi orang yang punya kemampuan. Artinya kelebihan makanan di malam dan di hari raya Idul Fitri. Bagi orang yang tidak punya kelebihan makanan ya untuk dirinya dan keluarganya, maka dia itu berhak. Yang tidak punya kelebihan, kalau sudah lebih makanannya, dia wajib untuk membayar zakat. Terus karena ini penting untuk diperhatikan, karena zakat fitrah itu adalah ighna'ul masakin, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, maka apa yang dia butuhkan? Kalau dulu ya di masa Nabi itu makanan pokok, qutul balad, makanan pokok. Sehingga ini menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Nah, tapi kemudian ada pandangan-pandangan ya, baik ulama terdahulu atau ulama sekarang, bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat ternyata tidak hanya kebutuhan pokok. Karena mungkin ada satu waktu kebutuhan pokok sudah terpenuhi oleh mereka, ada kebutuhan lain yang tidak terpenuhi, itu menjadi syarat penting bagi mereka untuk berbahagia di hari raya. Karena itulah kemudian ada pandangan dari madhab Hanafiyah bahwasanya kita boleh membayar zakat dengan qimah, seharga makanan pokok yang harus kita berikan kepada orang-orang miskin. Jadi bisa diuangkan. Karena dari sebagian pandangan ulama ini ya, kalau kita membayar uang ya seharga zakat yang harus kita berikan, itu aqrabu ilal manfaah, lebih mendekati kemanfaatan ya. Manfaatnya lebih maksimal kepada orang miskin, sehingga dengan uang yang ia pegang, dia itu bisa membeli apa yang dia butuhkan. Beda dengan kalau kita ngasih makanan, harus dia makan. Kalau dia sudah punya makanan, maka makanan yang kita kasih perlu dijual lagi untuk dapat uang, sehingga bisa membeli apa yang ia butuhkan. Tapi kalau kita ngasih uangnya, kalau dia butuh makan, dia bisa beli makan. Kalau dia butuh sandal, dia bisa beli sandal. Kalau dia butuh bensin untuk kendaraan, dia bisa beli bensin di hari raya Idul Fitri. Makanya ada sebagian pendapat kalau kita ngasih qimah uang, ya, bukan ngasih makanan pokok, tapi kita ngasih uangnya, itu aqrabu ilal manfaah. Bagi kalangan Syafi'iyah, dalam pandangan Imam Romli, kita boleh bertaklid kepada Imam Hanafi tentang masalah itu, tentang masalah zakat fitrah yang bisa dibayar dengan menggunakan uang. Oke. Berapa kadar zakat yang harus kita berikan? Zakat fitrah yang harus kita berikan pada hari raya itu. Kadarnya itu di masa Nabi itu so'an min tamrin, kan begitu ya. Satu sok dari makanan pokok yang waktu itu di Madinah berupa tamr, kurma. Satu sok itu mikyal, takaran. Lah kemudian karena Islam berkembang di berbagai pelosok daerah, kemudian timbangan itu ya, takaran mikyal itu kemudian dikonversi ya menjadi al-waznu, timbangan. Berapa kira-kira kalau takaran satu sok itu dikonversi, diubah menjadi timbangan? Ya, di sini yang saya baca itu kan dari kitab Fatwa Al-Misri ya, fatwa-fatwa Mesir ini ya, itu sekitar 2,4 kilogram. 2,4 kilogram. Itu paling bawahnya. Lebih nggak jadi masalah, lebihnya menjadi sedekah.
Jadi kalau ditanya berapa kadar beras, kadar jagung, makanan pokok yang harus kita berikan pada saat hari raya Idul Fitri ya, untuk zakat fitrah itu 2,4 kilogram. Lah kapan waktu kita membayar zakat fitrah itu? Kalau kita ikut madhab Hanafiyah, wajibnya saat fajar, fajar ya, pada waktu pagi hari raya Idul Fitri. Tapi kalau kita ikut Imam Syafi'i dan Hambali, wajibnya min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai ghurubis syamsi min awali Syawal. Jadi wajibnya membayar zakat fitrah kalau kita ikut madhabus Syafi'i itu dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal. Terus kalau kemudian orang nggak bayar di durasi yang wajib itu, dia harus qadha. Kapan qadhanya? Ya bisa keesokan harinya tanggal 2 Syawal. Pokoknya kan ini sebuah kewajiban, kalau nggak melaksanakan di waktu yang memang sudah disepakati ya, itu harus diqadha. Harus bayar juga, wajib bayar. Kalau nggak bayar dia itu berdosa karena memang kewajibannya. Kalau kita ikut madhab Malikiyah atau Hanabila, boleh membayar zakat sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Atau bahkan kalau kita ikut madhab Syafi'i ya, di awal Ramadan juga jaza, boleh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Terus terakhir, siapa yang wajib membayar zakat? Yang wajib membayar zakat itu siapapun orang yang hidup pada bulan Ramadan sampai Syawal, tanggal 1 Syawal. Jadi kalau orang puasa di bulan Ramadan kemudian dia meninggal, belum nyampe di hari Lebaran atau di terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti dia nggak nututi awal Syawal, maka dia tidak wajib. Atau anak yang lahir di setelah Maghrib tanggal 1 Syawal, itu juga nggak wajib. Bagaimana kalau janin? Janin yang janin ya, dia orang sudah hamil di bulan Ramadan sampai bulan Syawal, ya nggak wajib juga ya, nggak wajib juga. Tapi janin itu cuma disunnahkan, mengikuti pandangan Imam Ahmad dan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu pandangan sederhana tentang masalah kewajiban zakat fitrah.